tergiring ya dengan apa-apa yang ia lakukan untuk meyakinkan suami. Nah, di sini kan banyak hal yang membuat seseorang menjadi yakin ketika seseorang dicurigai melakukan perselingkuhan, namun dia tetap berusaha mengelak ya, tentunya dengan cara-cara yang sudah ia kuasai ya, atau dengan memperagakan sesuatu yang memang si suami pada akhirnya percaya karena takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kubis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kubis. Nah, di sini Kang Kubis ingin menjelaskan mengenai 7 hal ya. Bagaimana sih ciri-cirinya orang yang sudah ketahuan selingkuh tapi masih tetap bisa selingkuh. Artinya perselingkuhan ini mungkin dilakukan lebih dari 1 kali tanpa pengetahuan pasangan. Ini bagaimana cara mengetahuinya, atau alasan-alasan yang diungkapkan atau trik-trik yang dia lakukan itu seperti apa. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama yaitu dia pandai meyakinkan suami dengan segala cara. Artinya di sini memang secara tidak langsung suami sudah tergiring ya dengan apa-apa yang ia lakukan untuk meyakinkan suami. Nah, di sini kan banyak hal yang membuat seseorang menjadi yakin ketika seseorang dicurigai melakukan perselingkuhan, namun dia tetap berusaha mengelak ya, tentunya dengan cara-cara yang sudah ia kuasai. Ini. Jadi intinya bagaimana si dia meyakinkan pasangan ini agar seakan-akan bahwa itu memang tidak terjadi pada saya. Ini. Contohnya mungkin dengan sumpah-sumpah palsu misalnya, bisa jadi ya, atau dengan memperagakan sesuatu yang memang si suami pada akhirnya percaya karena takut ya. Percaya karena takut. Ini yang pertama yang ia lakukan. Lalu kemudian banyak hal ya yang ia lakukan untuk menciptakan perhatian terhadap suami. Jadi mungkin yang tadinya hanya biasa-biasa saja, sekarang lebih perhatian. Perhatian ini sebetulnya untuk membuat kesan ya bahwa perhatian yang ia berikan ini adalah untuk menutupi apa yang sedang ia lakukan. Namun di sini perlu kita garis bawahi ya bahwa tidak semua orang yang memperlihatkan perhatian terhadap pasangan ini dalam kondisi sedang berselingkuh atau dicurigai melakukan perselingkuhan. Tidak ya. Jadi ketika ini Anda mendapatkan perhatian yang secara terus-menerus dan Anda merasa bahwa itu adalah hal yang aneh, maka hal yang terbaik untuk menghindari buruk sangka terhadap pasangan, tanyakan baik-baik. Ciptakan suasana kondusif, usahakan pada saat Anda berdua. Jadi tanyakan, kenapa sih kok akhir-akhir ini kamu perhatian sama saya? Siapa tahu alasan pasangan Anda membuat Anda semakin setia ya antara Anda dengan istri Anda tentunya. Lalu kemudian yang ketiga, dia biasanya memiliki perilaku yang lebih manja. Ya. Jadi semakin Anda melakukan penekanan ya, ingin tahu, semakin penasaran rasa keingintahuan Anda, maka ia akan semakin manja. Ya. Jadi mungkin motifnya sama seperti di atas, ya. Kemudian yang keempat, entah itu sudah terencana, entah itu secara kebetulan, dia memang selama ini selalu tepat dalam beralibi. Artinya dia menciptakan alasan-alasan memang selalu ada di logika kita. Ya, percayalah bahwa namun apapun alasannya, suatu saat ada saja hal-hal yang membuat semua itu menjadi terbuka. Ya, percaya saja. Yang penting kuncinya Anda adalah tetap berbaik sangka karena nanti akan terbuka sendiri. Ya. Lalu kemudian yang kelima, dia memang orang yang pandai memilih pasangan selingkuh. Ya, kriteria yang
ia inginkan adalah orang yang sudah tahu sama tahu tentang kondisi latar belakang kehidupan rumah tangganya. Jadi keduanya tidak ada yang pernah menuntut untuk lebih dekat ya. Jadi mereka hanya sekedar mungkin hiburan ya. Hiburan, tapi memang di sisi lain itu ada orang yang tersakiti. Inilah anehnya ya. Jadi dia menganggap itu adalah sebuah hiburan. Jadi memang keduanya sudah sama-sama tahu bahwa keduanya memang sudah memiliki pasangan. Nah, dan mereka sudah memahami betul betapa besar resiko yang sedang ia jalani. Lalu yang keenam adalah ia akan berhenti sebentar pada saat ia terpojok. Terpojok ini merasa bahwa seakan-akan ini kecurigaan suami ini mulai benar nih. Jangan-jangan ia sudah tahu, karena rasa takutnya ini kuat pada saat itu. Jadi di dalam pemikiran dia rasa takut ketahuan ini lebih tinggi ya. Dia justru ketika berhenti dia merasa bahwa seakan-akan si pasangan ini memang sudah betul-betul mengetahuinya. Maka dia akan berhenti sejenak untuk menciptakan situasi aman, kondusif, baru dia akan melakukannya lagi. Kemudian yang ketujuh adalah ia mampu menutup rapat rahasianya hingga akhir hayat. Ya, jadi ini juga bisa ya kita pahami untuk kita semua. Secara jujur mungkin ada saja ya perselingkuhan yang memang tidak terungkap sampai akhir hayat. Itu ada. Terutama ini hal-hal yang sering dilakukan oleh sebagian dari wanita yang memang mampu menutupi rahasia hingga akhir usia. Ya, namun apapun itu saya percaya sekali bahwa sahabat-sahabat Kang Kumis semua tidak ada yang memiliki istri atau suami yang mau mengkhianati pasangan. Saya percaya pasangan sahabat semua adalah pasangan-pasangan yang setia, yang tidak pernah berpikir untuk selingkuh, apalagi mengkhianati cinta. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.